Oh, baru dimasukin ya pesertanya ya. Oke, kita mulai aja ya. Biar cepet supaya waktunya. Recording in progress. Recording stopped. Kok stop recording? Recording in progress. Oke. Oke, kita ya, kita mulai aja. Eh Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ngomongin tentang inti dari ilmu dari cybersecurity. Ini merupakan bagian dari trainingnya bisa.ai. Cuma nanti yang ngasih training bukan saya ya. Teman-teman dari Bisa AI lah. Cuman Anda beruntung karena ada trainernya. Yang lebih susah adalah kalau belajar tanpa trainer stres. Oke, saya akan ngasih gambaran umum makhluk apa yang dipelajari di cybersecurity. Saya akan share screen, tadi kelupaan share screen. Mudah-mudahan ini screennya udah mulai bisa kelihatan. Oke, eh ini contohnya kuliah nih ya. Saya kasih lihat contohnya adalah kuliah beneran di ini free sih bisa diakses, cuman ya nggak ada gurunya. Ini opencourse.itts.ac.id, kita freein aja. Cuman Anda kalau yang di Bisa AI nanti ada trainernya. Jadi Anda bisa nanya, bisa dipandu dan sebagainya. Kalau ini nggak ada pemandunya sama sekali, ini free tapi nggak ada pemandunya. Oke. Saya kasih lihat secara umum aja ilmunya apa aja. Secara umum sih ilmunya, ini kebetulan ilmunya saya tambahin sedikit. Sebelum masuk ke cyber security, kita belajar tentang jaringan dulu. Kebetulan jaringan yang dikasih jaringan agak advance. Di sini ada IP versi 6, ada advance routing tuh kayak OSPF, BGP dan sebagainya. Terus kita belajar bikin telkom, terus belajar network programming tuh Internet of Things. Jadi ini ilmu-ilmu yang jarang dikasih di kuliah normal. Nah sekarang untuk cyber security-nya ada dua ilmu besar. Yang satu adalah belajar masuk neraka dulu. Ini masuk neraka semua nih. Intro hacking, persiapan hacking, footprinting, sniffing, hacking wireless, attack password, attack database, device web, attack file sharing. Ini yang dasar-dasarnya ada di sini. Dan kemudian di sini adalah ilmu buat masuk surganya di sinilah. Kira-kira sampai sini. Oke. Okay. What's ini buat masuk surga ya. Sampai sini. Oke. Okay. Secara umum ilmunya adalah ini overview cyber security terutama adalah tip dan trik untuk mengamankan server. Jadi bagaimana teknik mengamankan server, kemudian analisa kelemahan, vulnerability analysis. Oh ini nih basic server security, kemudian firewall, secure shell, secure copy, kemudian VPN, kemudian web application firewall, mempertahankan host. Jadi kalau sampai jebol, hacker berhasil masuk, bagaimana si mesin itu tetap aman walaupun hacker masuk sampai server. Teknik teknik ngamaninya seperti apa untuk pertahanan host, kemudian diajarin juga intrusion detection system dan basic data security. Basic data security itu adalah enkripsi sih. Bagaimana kita ngencrypt data supaya data itu nggak bisa disadap, nggak bisa dilihat segala macam. Dan ini yang banyak dipakai buat ngamanin sebetulnya yang ini sih sebenarnya. Yang ngamanin data ya, bukan ngamanin jaringan. Jadi beda antara ngamanin data sama ngamanin jaringan. Kalau ngamanin jaringan tuh ada firewall, ada VPN, ada web application firewall. Untuk deteksi ada intrusion detection system. Cuman ngamanin data kita enkripsi semua. Dan ini dipakai di SSH, secure copy. Pokoknya yang ada kata-kata secure itu rata-rata enkripsi sih. HTTPS itu HTTP secure itu pakai enkripsi juga. Teknologinya sama semua sih rata-rata. Oke, jadi ini screw itu enkripsi. Jadi ada dua, satu hacking buat ngejebolin, satu lagi cyber security untuk ngamanin. Dan di sini setelah itu sebetulnya ada dua ilmu pecahannya yang honornya lumayan.
Tapi ini harus dikuasain dulu ya, maksudnya untuk dapat yang dua ini Anda harus kuasain hacking sama cybersecurity harus kuasain. Baru bisa masuk ke forensik. Forensik itu adalah cari barang bukti yang bisa kita pakai di pengadilan. Jadi kalau ada kejadian perkara dan sebagainya, bagaimana tekniknya untuk mencari barang bukti yang bisa kita pakai di pengadilan. Dan satu lagi adalah cybersecurity analyst atau auditor. Ya, ini adalah Information Security Management System, IM, ISMS, itu untuk menganalisa keamanan. Dan ini kebetulan kalau yang forensik nggak ada di peraturan sih sebenarnya, tapi kita dibutuhin banget kalau terjadi kejadian. Kalau yang forensik itu pengalaman saya memperhatikan teman-teman yang di urusan forensik itu kerjaannya banyak sih sebenarnya. Terutama yang akan menguntungkan banget kalau kita dapat kerjaan dari bank sih. Dan lumayan lah, seminggu tuh ada satu minggu tuh ada aja kejadian sebetulnya. Kalau di bank ya ada kejadian dan mereka berusaha buat nyari barang bukti untuk dimasukin ke pengadilan, dan satu proyeknya bisa sekitar 100-an juta lah yang forensik. Jadi dan kebetulan ahli forensik di Republik ini nggak banyak, hitungan jari, belasan orangnya jumlahnya. Saya kenal beberapa orang aja, dan orangnya rata-rata sangat disiplin banget, dan mereka kalau megang laptopnya itu susah banget diakses sih sebenarnya. Oke, dan disiplin banget orangnya. Ini forensik. Cuman nggak ada di undang-undang, nggak ada di peraturan. Tapi pokoknya kerjaannya bisa dijadiin barang bukti di pengadilan. Yang jadi seru adalah yang Information Security Management System. Kalau ini ada di undang-undang, jadi ada di peraturan Kominfo, tapi nggak nyebutnya tidak Information Security Management System. Kira-kira nyebutnya kira-kira kayak gini di Kominfo. Jadi ini adalah peraturan menteri. Semua web yang ngasih pelayanan publik di Republik Indonesia harus didaftarkan di Kominfo. Itu kalimatnya. Jadi semua layanan publik web itu harus daftar di Kominfo, dan salah satu syaratnya waktu pendaftaran adalah mereka harus diaudit keamanannya. Jadi misal toko-toko online lah, apakah itu Bukalapak, Tokopedia dan sebagainya, mereka harus daftar dan harus diaudit keamanannya pada saat pendaftaran tadi. Kalau nggak diaudit, berabe itu urusannya, nggak lolos di pendaftaran. Jadi kalau yang ini banyak dibutuhin, harganya tidak setinggi forensik, tapi dibutuhin banget, tapi harganya bukan 1 juta 2 juta sih, belasan puluhan sih harganya audit seperti itu. Jadi ini dibutuhin banget, dan bentuknya kayak checklist sih ntar gitu ya. Satu lagi yang fatal dan banyak dibutuhkan tapi nggak ada di aturan sama sekali adalah internet safety. Oke, ini saya kasih free. Kalau yang ini kepaksa saya kasih free, karena jadi keadaan hari ini bukan hampir semua ya, semua perusahaan ya mungkin 90% lebih lah, 99% barangkali ya, semua perusahaan corporate, enterprise dan sebagainya work from home, kerja dari rumah. Konsekuensi yang terjadi adalah si pegawai itu tidak ada lagi yang ngamanin internetnya atau jaringannya. Kalau dulu kan kerja dari kantor ya, terutama bank segala macam kerja dari kantor, dan yang ngamanin sistem dari si pegawai dan sebagainya adalah orang IT. Pada saat dia kerja di rumah, disiplin yang ada di kantor tidak seketat lagi waktu di rumah ya. Jadi disiplinnya tidak seketat di kantor. Contoh, laptop yang tadinya di kantor bisa dipastikan hanya si pegawai yang pegang. Kalau di rumah laptopnya bisa dipegang anak, dipegang istri, dipegang siapa yang pegang laptop tadi. Jadi disiplin tadi bisa hilang. Handphonenya tidak lagi dipakai untuk kebutuhan kantor, bisa jadi dipakai untuk kebutuhan anak, istri dan sebagainya. Kemudian kalau di kantor kan ada firewall lah, ada VPN lah segala macam. Kalau di rumah
itu nggak ada jaminan ada. Jadi konsekuensinya pertahanannya parah banget. Oleh karena itu internet safety ini jadi fatal banget hari ini, dan kalau boleh jujur, saya banyak sekali diundang oleh banyak corporate untuk ngomong soal internet safety. Biasanya saya sih agak males sih ngomong kayak gitu. Saya kadang-kadang suka ini sih, udahlah, ini makanya ini saya buat, soalnya kadang-kadang saya ngomongnya gini, udahlah sana pegawainya suruh tes aja di ngerjain kuis internet safety, udah gitu suruh lapor ke manajemen aja, dapat nilai berapa, nanti manajemen bisa nentuin butuh nggak sih pencerahan dari Ono. Seringkali nggak dibutuhin sih. Jadi kalau saya lebih suka udahlah sana free aja, kerjain aja tes, udah gitu ngomong sama manajemen supaya nanti bisa manajemen bisa yakin ini karyawan sudah ngerti atau enggak sih, gitu. Kalau nggak ngerti, oke lah Ono akan turun. Tapi kalau nggak ngerti, kalau ngerti ngapain Ono turun gitu. Intinya gitu aja sih. Jadi kalau kita lihat dari komponen si cyber security ada 3 komponen besar, sebenarnya 4 sih. 3 yang besar, people, proses, sama teknologi. People, Process, Teknologi, PPT. Jadi kayak slide aja, PPT. Cuman ini People, Process, Teknologi. Sebagian besar pimpinan akan mikir bahwa komponen terbesar adalah teknologi. Jadi rata-rata mereka akan beli teknologi supaya aman. Gitu ya. Kayak, ya minta maaf aja nih. Kadang-kadang saya kan suka diundang ngasih training di Cilangkap lah, apa segala macam. Jadi para bintang-bintang itu di sana mikirnya, oke, saya beli alat yang mahal buat security. Padahal komponen yang paling besarnya bukan teknologi sih. Komponen besarnya adalah proses sama manusia. Terutama manusianya. Jadi akhirnya para bintang itu suka komplain ke saya. Komplainnya kira-kira kayak gini, no, saya udah beli alat-alat mahal-mahal nih, miliar, kok nggak ada yang jalan ya? Ya gimana mau jalan ya? Anak buah lu kagak ngerti ginian. Kan yang ngoperasin manusia, orang manusianya kagak ngerti apa-apa. Dia pikir kalau, ya biasalah kalau mereka kan mikirnya kayak alutsista gitu ya. Alat utama sistem pertahanan, alutsista. Oke, saya beli meriam, tinggal masukin peluru, udah gitu arahin, pencet tombol, meleduk gitu ya, nembak sana hancur musuhnya. Pakai rudal apa segala macam. Lah kalau orang IT kan nggak segitu amat gitu. Ini ada alat, kan alatnya perlu dikonfigurasi, perlu di setting yang benar, waktu jalannya juga prosedurnya banyak kan, dan itu butuh orang pintar buat itu semua. Jadi kadang-kadang waktu kita invest, kita nggak sadar bahwa yang investnya harus besar adalah manusia sih seringkali. Ini beres ya? Secara umum gambaran umumnya seperti itu. Nah sekarang teknik belajarnya, saya akan fokus 45 menit ini buat ke teknik belajar sih sebenarnya. Oke, teknik belajarnya, kalau mau iseng silahkan kerjain ujian-ujian yang ada di open course ITTS ACID free. Kalau mau dikerjain, cuman Anda tidak punya mentor ya. Jadi mentornya adanya di Bisa AI ini. Jadi tolong belajarnya di Bisa AI. Kalau mau iseng ngerjain silahkan aja yang di open course itu free sih. Nah, cuman buat teknik belajarnya kira-kira saya akan banyak pakai 2 makhluk ini. Ada VirtualBox, ada GNS3. Dua-duanya free, bisa diambil di internet atau langsung aja saya jalanin aja. Ini VirtualBox, kita bisa bikin mesin-mesin virtual di sini. Kebetulan kelihatan di sini ada Ubuntu Server Korban, ada Kali Linux, ada Mikrotik, ini router. Kemudian di sini ada Ubuntu Desktop kosong, server kosong, apa segala macam. Jadi kita bisa punya mesin virtual di sini. Kelihatan di sini ada router loh, Mikrotik. Ini yang saya install semua free ya, nggak melanggar hukum sama sekali. Dan kadang-kadang saya melanggar hukum, tapi yang ini nggak ada yang melanggar hukum kebetulan. Kalau Anda males buat, terutama yang server korbannya, kalau Anda males, Recording stopped. Anda bisa ambil ini kalau males bikin server korban. Bisa cari Metasploitable. Kemarin berapa orang suka nanya. Recording in progress. Kemarin berapa orang nanya ke saya, Pono, itu server korbannya dapat dari mana? Ya, kalau mau copy juga silahkan, tapi kalau enggak ya silahkan ini ya, download di SourceForge kayak gini. Ini bisa di-download, Metasploitable, ingat-ingat baik-baik, Metasploitable. Bisa di-download free. Dan ini bisa, jadi kalau kita latihan, tadi hacking sama security segala macam, kalau latihan sebaiknya sih pakai mesin yang memang buat latihan. Oke. Jangan pernah ngehack
mesin seperti presiden ri.go.id, itu kita bisa ditangkap masuk penjara tuh urusannya. Jadi kalau latihan ke mesin-mesinnya kayak ginian ya, dan kita pasang di jaringan lokal. Oh iya, sebelum saya terlalu jauh, sebelum saya lupa, kalau pengen ngopi bukunya silahkan. Ini saya eh, masukin ke perpustakaan saya. Ini perpustakaan saya. Kita masuk ke cyber security ya, misalnya cyber security. Kalau ini melanggar hukum sih sebenarnya. Bukan rahasia dulu, ini melanggar hukum karena saya nyolong buku dan saya kasih free ke semua orang. Supaya bangsa ini agak pinter lah. Cyber security saya cari paling gampang kalau mau belajar pakai kata-kata dummies. Dummies. Nah, ini ada Snort for Dummies, Firewall for Dummies, Biometric for Dummies, DNS Security, Cyber Security for Dummies. Saya ambil yang paling paling general aja ya, Cyber Security for Dummies. Oke. Tapi ini banyak banget sih. Ini aja Cyber Security for Dummies ada sekitar 426 halaman. Ini horor, banyak banget halamannya. Nah, ini udah hands on banget cara cyber security itu seperti apa. Oke. Jadi ini banyak banget dah. Ini paling enak baca-baca buku for Dummies. Oke. Kalau dilihat layoutnya enak banget sih, ada lampu, tip, ada ini gambarnya juga bagus, gede, dan strukturnya gampang banget dibacanya. Jadi saran saya sih baca-baca yang for dummies ini, karena emang enak. Saya juga bacanya for dummies sih, asli enak. Oke, ini ada lagi, oh ini for dummies lagi, tapi 2019. Coba yang ini lagi ya. Saya sampling aja beberapa aja, dua aja lah. Cukup. Ini cuma 47 halaman. Ini bagaimana memprotek data pribadi sih. Oops. Coba saya bikin fit with. Ini cara memprotek password seperti apa. Bisa kita lihat. Gitu ya. Ini udah kayak gini banget loh. Ada kayak coding-codingan gitu, kecil. Kalau yang ini tadi yang cyber security masih lebih banyak. Kalau ini lebih banyak tip dan trik aja. Oke, jadi silahkan dibaca-baca yang ini. Dan ini enak jadi buku pegangan. Oke, ini beres urusan referensi. Oke, sekarang saya akan kasih lihat teknik belajarnya. Oke, saya akan ngasih lihat teknik belajar jadi hacker dulu. Oke, ini saya menjalanin aplikasi namanya GNS3. Ini free juga, bisa dijalankan di komputer Anda masing-masing. Tapi kalau mau jujur, kalau udah mainan kayak gini lebih enak pakai Linux kemana-mana sih. Pakai Windows mah horor, asli, pusing. Soalnya suka nggak stabil sih. Enakan pakai Linux lebih stabil. Oke, nah jadi kalau kita lihat ini ada yang namanya VirtualBox. VirtualBox adalah membuat mesin virtual di komputer kita. Jadi dalam komputer ada komputer yang bisa jalan. Langkah selanjutnya adalah bagaimana menyambungkan antar komputer itu. Kalau untuk nyambunginnya kita pakai makhluk yang ini. Ini GNS3, free juga, tadi bisa diambil di internet. Saya ulang ya, GNS3. Atau kita ngasih lihat webnya aja lah. Kita lihat di Google GNS3. Nah, ini GNS3, ini ada free download, bisa diambil. Seringkali kalau di kampus, di sekolah, itu seringkali makainya paket tracer. Itu buat Cisco sih. Cuman kalau paket tracer ya udah Cisco doang. Nggak bisa jalanin Ubuntu, nggak bisa jalanin MikroTik. Kalau buat belajar jaringan Cisco, oke. Tapi kalau kita mau belajar yang horor, yang aneh-aneh, yang ngaco-ngaco, susah pakai tracer. Ini salah satu yang free dan keren banget. Saya lebih nyaranin yang ini sih buat belajar. Oke. Ini saya tutup. Oke. Sekarang kita masuk ke NS3-nya lagi. Ini saya tutup aja, quit. Oke. Di sini ada router, ada Cisco. Nah, ini kalau GNS3 yang baru kita download kosong ya, nggak ada semuanya, nggak ada apa-apa. Yang ada cuman di sini aja, di sini ada switch, semuanya ada. Kemudian di sini ada cloud sama NAT ada, sama VPS.
sisanya nggak ada. Jadi ini saya tambahin. Jadi ini nggak ada, router kosong nggak ada. Cisco saya tambahin, Mikrotik saya tambahin. Mikrotik ini saya ambil dari VirtualBox, Cisco-nya saya ambil dari internet. Jadi ini sistem operasinya Cisco beneran, diambil terus di load ke GNS3 dan jalan, gitu ya. Cuman kalau Anda pusing nyarinya, silahkan kirim harddisk ke rumah saya, kemudian saya kopiin semuanya. Buku-bukunya di copy. Bayar berapa? Bayarnya pakai doa aja. Oke. Cuman lu selipin duit buat ini aja, kirim balik tuh harddisk. Kalau nggak, harddisk nggak balik. Oke. Sekarang saya akan kasih lihat teknik sederhananya. Sekarang jam 20.23. Oke. Saya akan coba yang sederhana banget ya. Saya bikin cloud internet. Saya akan tambahin Ethernet switch. Kalau pakai router harus dikonfigurasi soalnya, males konfigurasinya. Jadi pakai switch aja biar nggak usah konfigurasi. Kemudian saya akan kasih Kali Linux, terus saya kasih server buat diserang. Ini server korban, saya ganti nama aja ya, configure. Ini ganti nama korban. Jadi kira-kira konfigurasi latihan seperti ini. Ada server buat diserang, ada Kali Linux. Kali Linux juga free, bisa kita cari di internet buat belajar. Beberapa orang suka nanya ke saya, kalau pakai sistem operasi yang lain boleh nggak? Kayak Parrot OS lah, apa segala macam. Boleh, nggak masalah juga sih. Cuman server korban yang saya pakai ini server korban buatan saya sendiri. Kalau mau nggak mikir, silahkan tadi pakai Metasploitable. Nah, cara nyambungnya cuma gini aja. Klik ini, kemudian ini disambung. Nih, sambung ke sini. Kemudian yang lainnya bisa masukin ke sini. Ini masih ada yang kosong, mana yang ini saya kosong, colokin. Jadi cuma nyolok-coloknya kayak gitu doang. Oke. Sekarang saya coba jalankan Kali Linux yang berat duluan. Biar dia on. Sekarang yang ini juga saya on juga. E2 di on. Saya nggak jalani sekaligus bareng, soalnya takut berat banget kalau sekaligus. Nih, Kali Linux udah mulai nyala. Kali Linux adalah sistem operasi yang biasa kita pakai buat melakukan serangan. Oke. Jadi filosofinya kira-kira gini lah. Untuk belajar cyber security mau nggak mau harus belajar masuk neraka seperti apa. Jadi cara orang jahat kerja seperti apa. Kalau nggak, kita nggak akan pernah bisa melakukan pengamanan dari server atau sistem yang kita pegang. Jadi logikanya kayak logikanya polisi lah. Kalau mau tahu cara polisi kerja, ya harus tahu gimana caranya maling kerja. Maling yang paling jahat kerjanya seperti apa, ya baru polisi bisa. Kalau yang ngerti, ya polisi itu jadi jagoan sih. Jadi yang polisi yang jago ya harus ngerti sih maling kerja. Bedanya cuman beda di akhlak aja antara polisi sama maling. Polisi yang jago bisa jadi maling yang jago juga sih sebenarnya. Jadi kira logikanya kayak gitu, bedanya di akhlaknya doang. Yang satu ahli neraka, satu ahli surga. Cuma itu aja bedanya. Tapi dari sisi skill, pengetahuan, nggak beda jauh sih sebenarnya. Gitu ya. Cuman kalau malingnya blow on, ya polisi yang jago gampang nangkapnya. Itu aja sih. Saya akan coba masuk ke sini. Ini Kali Linux-nya 2021.1 sih. Cuman Kali Linux yang baru adalah 2021.2 sih sebenarnya. Jadi Kali Linux-nya agak lebih lama. Nah, coba kita lihat si server sudah operasional belum. Servernya mana ya? Servernya kenapa belum jalan ya? Coba. Oh, servernya belum jalan Kenapa dia? Waduh. Server stop. Wah, ada masalah nih. Server korbannya. Ini masalah. Oh, nih dia jalan. Oke. Jadi servernya, ya udah kita tunggu aja jalan. Sambil tunggu kita lihat Kali Linux. Ini Kali Linux seperti ini bentuknya. Kelihatannya kayak sistem operasi biasa aja sih, nggak ada yang istimewa. Cuma nanti yang istimewanya kalau kita lihat di bagian aplikasi ini. Jadi kalau di bagian aplikasi mulai kelihatan bedanya di sebelah mana. Kalau aplikasi yang normal diklik kan kelihatan ada Office, ada internet, browser, terus ada buat multimedia, buat dengerin lagu lah, lihat video dan sebagainya. Kalau ini langsung beda banget di application, langsung ada information gathering. Information gathering adalah kira-kira aplikasi buat mata-mata ngelihat sasaran seperti apa.
yang pegang sasaran seperti apa. Terus ada vulnerability analysis. Ini kelihatan nomornya 1, 2, 3, diikutin aja itu nomor-nomornya. Yang di awal-awal ini biasanya buat nyerang, yang di akhir-akhir ini buat masuk surganya ada di bawah. Jadi yang depan ini masuk neraka, yang bawahnya masuk surga lah, kira-kira kayak gitu ya. Sederhananya kira gitu. Tapi kalau urutannya ini adalah urutan proses serangan sih sebenarnya. 01, 02, 34, 56, 78 itu benar-benar proses serangan seperti itu. Jadi dia ngurutin sesuai dengan proses serangan, di bawahnya baru ini bukan cyber security, di bawahnya lebih ke forensik. Tadi loncat ya. Forensik, terus auditor cyber security, makanya yang bawah. Tapi cyber security-nya sendiri nggak ada. Karena cyber security-nya adanya di server. Dan ini bukan di server, mainnya command line. Jadi ada ilmu cyber security yang ada di server yang harus dipelajarin juga. Oke, cara setup firewall, cara setup intrusion detection system, cara bikin database buat intrusion detection system, itu nggak ada di Kali Linux ya. Adanya di server dan adanya di kuliah saya ada sih. Oke, sekarang saya akan bahas sedikit-sedikit yang bagian serangannya dulu. Jadi ini mata-mata, sebelum kita melakukan serangan, kita harus melakukan mata-mata dulu terhadap sasaran yang kita akses. Jadi ini ada DNS analysis, identifikasi intrusion detection system, intrusion prevention system, identifikasi mesin yang hidup, kita scan sasaran, ini saya loncat dulu bentar. Kita analisa routing, analisa file sharing, analisa mail, analisa router, SNMP itu router rata-rata, router peralatan jaringan lah, SNMP semua, terus analisa SSL. SSL itu adalah HTTPS, SSH dan sebagainya, itu pakai SSL semuanya. Dan yang paling sering dipakai adalah yang ini sih sebenarnya, OS Intelligent. Jadi open source intelligent, kita bisa ngelihat sasarannya bisa manusia, yang ini. Jadi misalnya teroris, kalau mereka pakai media sosial, Facebook dan teman-temannya, kita enak pakai OS Intelligent. Jadi kita bisa melakukan klasifikasi sih, clustering. Klasifikasi dari si target. Kalau targetnya pakai Facebook, pakai apa? Media sosial lah, Facebook, Twitter, apalagi Instagram, IG dan teman-temannya. Nah, kita bisa ambil data-data dari makhluk-makhluk itu dan kita bisa melakukan klasifikasi dari sasaran kita. Si Ono sukanya apa sih? Apa paham yang dipegang sama Ono apa sih? Kayak gitu-gitu. Jadi ini, dan OS Intelligent ini yang dipakai sama teman-teman di Kemhan, di BIN, BAIS dan sebagainya. Mereka sangat pakai seperti ini untuk menganalisa sasaran sih. Gitu. Jadi sasarannya tidak hanya mesin, sasarannya bisa manusia, gitu ya. Jadi ini sasarannya kita analisa. Kalau dari sisi jaringan, sasarannya ya bisa si admin jaringan itu, sasarannya bisa pimpinan, bos dari apa perusahaan, itu bisa kita analisa pakai OS Intelligent. Kalau kita udah ngerti kayak ginian, nah kita harus ngatur. Ini pertahanannya ya, pertahanannya. Karena kita tahu bahwa penyerang akan melakukan analisa dari si sasaran, ya kita taruh informasi supaya penyerang ngelihat informasi itu aja gitu, jangan informasi yang enggak. Jadi misalnya, ya nggak usah lah kita posting kita lagi pacaran sama siapa, kita kan jadi kebuka semua. Semakin terbuka informasi ya semakin enak dia melakukan klasifikasi. Kalau Anda ngelihat informasi yang saya posting di Facebook, Twitter, dan sebagainya, posting saya lurus-lurus banget sih. Akan ada acara apa, tanggal berapa, tentang apa. Jadi pas mereka melakukan klasifikasi tentang Ono, kelihatan banget Ono IT banget gitu. Saya jarang banget, hampir nggak pernah lah. Posting-posting yang sifatnya sangat pribadi itu hampir nggak pernah. Cuman kalau kita lihat emak-emak, ibu-ibu, postingnya kan gitu banget ya. Wah, udah bagus banget ini buat OS Intelligent sih. Gitu ya, beres ya. Cuman yang kadang-kadang sebel tuh istri saya kadang-kadang posting sesuatu yang pribadi dari saya, kadang-kadang kan kayak gitu nyebelin. Dan susah direm gitu nanti, susah. Oke, itu information gathering. Setelah information gathering, mulai ini yang 3 makhluk ini, vulnerability analysis, web application analysis, database assessment. Ini makhluk ini adalah untuk ngeliat kelemahan-kelemahan dari si sasaran. Oke. Di sini ada VoIP, ada fuzzing buat
ngelihat apa database lagi, kadang-kadang password segala macam. Kita bisa lihat lagi web. Web dipecah sendiri, ada web crawler, ada framework, ada vulnerability scanner dari web, dan ini kelihatannya sih GUI, padahal bukan GUI sih. Ini rata-rata command line semua. Jadi ini perintah-perintahnya command line semua rata-rata. Dan kemudian di sini database. Ada SQL map, SQLite data, dia akan menghajar database, dan ini semua command line. Setelah kita udah mulai ngeliat kelemahan dari sasaran, kita mulai attack. Ini ada 2 attack, password attack sama wireless attack. Kemudian kita bisa reverse engineering dari exe atau APK dari yang mau kita serang, bisa reverse engineering. Kita bisa exploit. Nah, ini yang paling parah, exploit ini sebenarnya. Parahnya di sini exploit. Jadi bagaimana kita dengan mudah mengeksploitasi sasaran. Yang salah satu yang paling keren ya ini sih, Metasploitable. Metasploit itu keren banget karena kita bisa mengeksploit, misalnya bikin trojan, bikin virus, ini di sini. Dan ini enak banget soalnya cara jalaninya udah gampang banget. Saya mau ngeksploit apa? Hostnya IP-nya sekian. Username passwordnya apa kira-kira? Atau saya harus jebolin username password. Misalnya saya harus menjebolin file sharing. Oke, cari exploit file sharingnya udah disiapin, sudah disiapkan, tinggal dipakai aja. Jadi ini payloadnya namanya, Metasploit payloadnya udah disiapin, tinggal dipakai aja. Dan kita bisa search exploit, terus kita exploit. Jadi yang paling parah exploit. Kemudian kita juga bisa melakukan sniffing sama spoofing. Sniffing tuh nyadap ya. Kalau post exploit adalah kita setelah di-exploit kita mau ngapain sih. Kira-kira kayak gitu. Jadi ini post exploit. Kadang-kadang kita bisa bikin backdoor, jalan belakang. Kita bisa bikin tunnel supaya kita bisa masuk ke jalan belakang tadi. Ini ada OS backdoor, ada web backdoor ya. Backdoor jalan belakang, maksudnya gini. Di sasaran yang kita hajar tadi, kita bikin pintu supaya kita bisa masuk ke pintu tadi tanpa si admin atau si orang yang punya aplikasi tadi tahu bahwa kita masuk ke dalam situ. Jadi 2 makhluk ini parah banget. Dan waktu dalam proses masuknya kita bikin terowongan atau enkripsi di jaringan supaya nggak bisa dilihat. Jadi ini parah semua. Jadi exploit sama post exploit parah banget di 2 ini terutama, gitu ya. Nah, setelah itu ini makhluk-makhluk yang ini yang urusannya terutama yang forensik ya di sini yang duitnya kenceng di sini. Oke. Cuman kalau disederhanakan ginilah forensik tuh kira-kira disederhanakan. Intinya dia dapetin barang bukti, dia bisa dapat barang bukti dari log, dari catatan yang ada di server, dia bisa barang bukti dari file yang di recover. Jadi kan seringkali kalau kita melakukan kejahatan, filenya kita delete. Jadi salah satu teknik forensik adalah kita merecover file yang di-delete. Waktu itu Calvin, teman saya, Calvin Silain, dia itu ahlinya forensik, dia ngajar S2 juga sih di BINUS. Tapi sekarang kayaknya bukan di BINUS deh, tapi nggak tahu lah. Pokoknya dia ngajar S2 juga. Dan yang dia lakukan buat latihan mahasiswanya forensik, caranya adalah dia beli micro SD second dari toko-toko handphone. Kan banyak sekali orang-orang kayak buang micro SD ya. Dan mereka berpikir ini micro SD-nya udah dia delete. Ya udah, atau dia format gitu ya. Walaupun dia format, parah banget sih. Micro SD-nya udah second, dia udah delete kontennya atau dia format terus dijual lah ke orang-orang ini dan dibeli sama si Calvin ini. Dan kemudian buat latihan kita recover data-data dari micro SD tadi. Dan horor asli. Datanya serem banget sih. Jadi kita bisa dapat data yang lucu-lucu dari micro SD yang dibuang-buang tadi. Beres ya. Jadi itu bagian dari forensik tadi. Dan supaya dapat duit kita harus ngasih laporan sih. Jadi reporting toolnya udah disiapin juga, jadi kita bisa pakai. Teknik serangan yang paling banyak suksesnya adalah social engineering. Dan dia siapin juga social engineering toolsnya buat
buat dalam bahasa sederhana sih nipu sih. Teknik nipunya disediain. Oke, saya akan kasih lihat icip-icip aja ini karena waktunya sempit banget. Saya kasih lihat icip-icip aja bagaimana kita belajarnya. Oke. Ini mudah-mudahan server udah operasional. Oh, ini yang Kali Linux-nya. Ini server korbannya. Oke, saya butuh masuk ngecek IP address-nya aja berapa. Soalnya saya nggak tahu IP address-nya berapa. Ini bukan IP statik yang dipakai, IP-nya dynamic, dapat dari cloud-nya tadi. Oke, saya cuma mau ngecek IP address-nya berapa. Cuman kenapa lemot bisanya? Oke, ini masuk, clear layar, if config. Ini kelihatan belum jalan juga, parah. Saya belum dapat IP. Oke, dapat. IP-nya adalah 192.168.0.173. Oke, sekarang saya masuk ke sini. Oke, saya akan nyadap yang paling gampang. Ini ngasih lihat teknik nyadap aja ya. Bentar. Ini saya tutup dulu. Ini tutup dulu. Oke, ini ada sniffing sama spoofing tools. Di sini ada Wireshark. Oke, saya masukin password root, masuk. Oke, saya akan coba nyadap dan kebetulan di server korban sudah diaktifkan telnet server, jadi saya bisa masuk ke server sasaran pakai telnet. Konsekuensinya saya masuk pakai telnet tidak dienkripsi sama sekali. Konsekuensi tidak dienkripsi gampang banget disadap. Jadi memang server buat sasaran serangan tadi disengaja ada telnetnya supaya bisa belajar yang namanya nyadap seperti apa, supaya happy kita bisa ngelihat password. Kira-kira kayak gitu. Dan biasanya kalau di kuliah jaringan, kalau Anda pernah kuliah jaringan, pasti dosen akan cerita. Arsitektur jaringan ada 7 lapis gitu. Kalau dipakai standarnya ISO. Tapi kalau lihat di TCP/IP bukan 7 lapis, ada 5 lapis dan bentuknya kotak-kotak-kotak, lapisan fisik, network dan sebagainya. Sekarang kita lihat beneran lapisan itu seperti apa. Kita lihat nih di ETH0 ada traffic nih. Jadi kita akan nyadap ETH0. Buat pemula cuma pakai capture sama analyze aja. Kita akan capture start. Ini dia sedang capture. Oke, ini turunin ke bawah dikit. Oke, ini saya klik sembarangan, kita bisa lihat macam-macam sih sebenarnya di sini. Nih, which ada ICMP tadi lewat, ya. Oke, klik sembarangan. Nah, ini kelihatan di yang tengah. Ini kita bisa lihat lapisan sih sebenarnya. Ini adalah fisik, data link, network, transport, aplikasi. Aplikasinya adalah Simple Service Discovery Protocol. Dia pada dasarnya buat ngeliat ada mesin apa aja di jaringan dan dia dipakai sama router sih. Oke. Protokolnya bentuknya seperti ini, HTTP. Kelihatan dia makanya HTTP ya. Dan kelihatan ini Huawei yang jalan. Ini router internet saya ada yang Huawei ini. Punyanya Oxygen kalau nggak salah, yang Huawei. Oke. Oke, dia discovery. Dan ini bentuknya protokolnya teks loh, hati-hati. Bisa kelihatan. Jadi router saya ngomong kelihatan ya. Terus ini ada lagi yang DNS. Ini 5 layer juga. Ini ada yang ARP nih. Wih, jalannya cepet banget loh. Kelihatan cuma 3. Ini ada ARP lagi. 3. Jadi tidak selalu 5 yang namanya protokol tuh nggak selalu 5. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 7, ada yang 8, ada yang 9. Suka-suka yang tukang coding. Jadi protokol tergantung yang coding. Mau berapa layer sih sebenarnya. Jadi teorinya 7, teorinya 5. Iya teori doang. Kenyataannya bisa berubah-ubah. Beres ya? Ini jadi kita bisa ngelihat isi protokolnya seperti ini. Kalau kita buka, kita bisa lihat dalamnya protokolnya. Ini kelihatan IP versi 4. Source-nya destination kemana dan protokol dalamnya bisa kita baca sih. Saya coba buka. Ini bisa kita baca. Oke. Jadi kita bisa baca banget di sini. Source-nya apa, destination-nya apa, kelihatan banget di sini. Dan saya biasanya pakai Wireshark ini bukan buat nyadap-nyadap, tapi buat ngelihat kalau ada problem di jaringan. Ini kenapa sih
kok jaringannya jadi lemot. Ini kenapa sih nggak nyambung-nyambung? Oh, ternyata routingnya salah. Kita bisa lihat dari cara dia berkomunikasi bisa kelihatan sih sebenarnya. Oke, sekarang saya targetnya mau ngasih lihat kita melakukan nyadap password ya. Oke, ini si Warisak masih jalan, ini masih jalan operasional, kelihatan atau saya capture restart aja ya. Restart aja, continue without saving. Oke, kosong lagi. Sekarang saya akan coba telnet. 192.168.0 lupa berapa? 173. Oke. 173. Saya telnet ke situ. Dia berusaha connect ke 173, server login ono, passwordnya kelihatannya aman karena tidak kebaca di layar. Saya masuk ke dalam server. Oke. Cepet. Iya. Sudosu, saya jadi super user, masukin password lagi. Kelihatannya kayaknya aman. Saya bisa masuk var spool mail. Kita bisa baca email di sini dan kalau kita lihat, saya bisa baca emailnya. Kelihatan ya. Saya dapat email dari Pak Jokowi dan semua tahu pasti ini tipu banget karena di sini kelihatan dari headernya ini hacker yang jahat banget loh.com. Jadi ini kelihatan, ini saya ngasih demo gimana caranya bikin hoax. Ini hoax yang paling sederhana sih. Kirim aja pakai jokowi@presidenri.go.id pada ketipu semua orang-orang. Oke. Sekarang kita lihat, kita stop dulu capture-nya. Stop. Oke. Sekarang saya pengen lihat, saya bisa nyadap nggak? Tadi telnetnya harus saya cari. Ini kelihatan ada telnetnya, ada beberapa telnet di atas. Ini ada telnet yang ketangkep. Oke. Ini kita buka. Ini cuma ada datanya O. Coba kita lihat telnet yang ini. Datanya /t. /t itu tab ya. Ini datanya kosong. Ini datanya /r/n. Cuma kayak gitu doang yang ketangkep ya. Nah, cuman kan kita nangkep satu paket kita tangkep. Nah, caranya gitu, analyze, follow TCP stream. Oke. Langsung keluar semua. Passwordnya keluar. Jangan khawatir. Tadi passwordnya nggak keluar, sekarang keluar. Nih passwordnya keluar lagi. Oke. Dan tadi saya melakukan telnet segala macam, kelihatan semuanya. Jadi kelihatan semua sih. Kenapa ini kelihatan semua? Karena saya telnet. Dan telnet itu tidak dienkripsi, makanya kelihatan semua. Beda kalau saya makainya SSH. SSH dienkripsi, ini nggak kelihatan semua sih. Dan ini teknik belajarnya seperti ini kira-kira. Oke. Nah, sekarang saya akan ngasih lihat teknik belajar yang lain lagi. Kalau ini kan tadi ke server tapi sadap. Sekarang saya akan melakukan serangan. Ini udah, nggak usah. Saya tutup. Saya posisi ada di server sekarang. 173 ya tadi servernya. Nah, kebetulan di server sudah dijalankan aplikasi buat latihan serangan. Lemot, aplikasinya namanya DVWA, itu legend banget DVWA. DVWA itu apa? DVWA adalah ini nih. Ini dia. Oke. Damn Vulnerable Web Apps. Free, bisa di-download. Cuman ini aplikasi lama sih sebenarnya, udah nggak dikembangin lagi sih. Tapi buat latihan oke. DVWA itu aplikasi lama sih sebenarnya, tapi pada dasarnya dia adalah damn vulnerable. Damn itu amat sangat vulnerable, bolong. Jadi aplikasi web yang sangat bolong banget yang bisa kita pakai buat belajar, nyerang dan sebagainya. Oke. Dan ini saya akan coba lakukan serangan. 192.168.0.173 DVWA 1.9. Ini alamatnya. Buat latihannya saya akan nyolong wiki. Biar gampang hidupnya, saya colong aja dari wiki. Saya akan serangan yang susah. Saya akan lakukan SQL injection. Oke. DVWA bentuknya kayak gini nih. Username-nya adalah admin. Password-nya password.
don't save. Saya masuk, ini bentuknya kayak gini. Pertama yang harus dilakukan adalah DVA security-nya. Kita bisa ngeset sebetulnya tingkat keamanan DVA-nya mau seperti apa. Low, medium, high, impossible. Kalau di set di impossible nggak bisa diserang sama sekali. Kalau low ya gampang diserang. Jadi latihannya seperti itu, dan teknik serangan yang bisa kita latih ada beberapa. Ada brute force, command injection, CSRF, file inclusion, file upload, CAPTCHA, SQL injection, cross-site scripting, dan sebagainya. Jadi ini latihannya bisa macam-macam. Kita akan melakukan yang agak sulit, yaitu SQL injection. Untuk bisa SQL injection kita harus ngerti database kerjanya seperti apa sih sebenarnya. Oke. Nah, sekarang supaya gampang hidupnya, saya masuk ke wiki saya aja. Kunaon? Ya oke. Ya. Kena. Nah, oke, keluar, beres. Masuk sini DVWA. Oke, di sini ada SQL injection nih sebenarnya. Nah, ini ada contohnya. Jadi kita akan coba nyerang server DVWA-nya, dan kita akan melakukan SQL injection. Caranya kayak kira-kira gini. Tampilan di luarnya sih seperti ini. User ID apa, submit. Misalnya saya masukin user ID 1. Siapakah user ID 1? Lihat, admin. 2 siapa? Jadi yang normal seperti ini sih, Gordon Brown. Biasanya teman-teman hacker segala macam nanti bisa dilihat di Google segala macam. Intinya sederhana. SQL injection adalah berusaha menginjek, memasukkan perintah SQL dari luar. Oke, database kan ada di dalam. Bagaimana kita ngasih perintah ke database dari luar? Oke, cara ngetesnya bisa tembus atau enggak, pakai perintah seperti ini misalnya. 1 kutip or, kasih gini misalnya. 1 sama dengan 1. Tapi kenapa kutipnya di sini segala macam kita nggak tahu. Biasanya kalau anak-anak rata-rata tekniknya adalah hafalan. Jadi dia ngomongnya apalin aja lu kayak gini. Kalau kayak gini nanti bisa masuk. Padahal ini semua bukan hafalan sih. Ini semua harus ngerti database. Baru ngerti yang ini sih sebenarnya. Tapi kita sekarang hafalan dulu, ngasih lihat. Oke, hafalan kayak gini, submit. Toto keluar seperti ini. Kenapa seperti ini? Nah, kita harus masuk ke data dalam SQL-nya langsung. Jadi saya akan campuran nih sekarang. Atau biar gampang saya bagi 2 aja kali ya. Oke. Ini bisa digeser nggak? Oke. Nih ke bawah. Di layar kebagi 2. Mudah-mudahan masih bisa kelihatan. Saya bisa masuk ke database MySQL. Jadi clear layar dulu. MySQL minus u root minus p, passwordnya 123456. Enter. Saya masuk sekarang ke MySQL. Oke. Dalam MySQL kelihatan ini sama. MySQL warning apa segala macam, mirip lah. Saya akan pakai database DVWA, use DVWA. Jadi saya pakai di sini use DVWA. Oke, sekarang database-nya udah rubah. Nah, sebetulnya untuk ngecek tadi caranya pakai select. Ini perintah SQL biasa ya. Select first name last name from tabel user, dari database DVWA ada tabel user dalamnya. Oke. Dan di mana user ID sama dengan ini. Cuman kutip persen ID kutip ini adalah parameter dari PHP. Jadi PHP-nya dilempar ke DVWA kayak gini, paste. Oke. Cuman sebenarnya yang dilempar kayak gini sih. 1 langsung keluar admin. 2 Gordon Brown. 3 ini. Kalau dari webnya sih bentuknya kayak gini ya. 3 hack me. Ini kelihatan hack me. Jadi bentuknya kayak gitu sih. Oke. Nah, sekarang setelah itu kita melakukan injection. Jadi kita pakai perintah seperti ini. Persen kutip or kutip 0 sama dengan kutip 0 sama dengan 0 ya jelas 0 sama dengan 0. Ini maksudnya or true atau benar. Ya pasti benernya karena 0 sama dengan 0 pasti benernya. Jadi sebenarnya cuma gini doang sih. Oke, paste. Nih, keluar semua. Jadi kita bisa ambil perintah ininya. Perhatikan yang diambil adalah yang di dalam kutip.
kutip dan kutip, kutip ujung, dua kutip ujung itu ada dalam codingan PHP. Jadi kita ngambil parameter ini dari sini. Nah, ini masukin aja di sini, submit. Konsekuensinya kita bisa seenaknya aja sih. Bisa diganti misalnya halo kutip or misalnya 10 kutip sama dengan kutip 10. Seenaknya aja sih. Nah, keluar semua kan. Oke. Jadi bisa seenak jidat sih kalau udah ngerti sih. Jadi bukan hafalan semua. Ini semua seenak jidat sih sebenarnya. Oke. Nah, sekarang setelah kita tahu dia bisa kita inject perintah, or itu kan udah perintah ya. Jadi kita bisa inject sesuatu. Nah, kita mulai kacauin. Bagaimana kita buat ngelihat versi dari SQL-nya? Ya udah ini aja diambil. Sorry salah. Di sini ya. Paste. Ini kelihatan versi SQL-nya adalah MySQL-nya 2725, versinya kelihatan. Tapi kalau dari depan kita nggak usah kasih perintah select segala macam, kita ambil yang ini aja nih dari sini sampai sini. Ini kita bisa masukin dari depan. Jadi SQL injection kayak gitu doang sih sebenarnya. Nah, perintah ini yang dapat nih sih sebenarnya. 57, yang lainnya cuekin aja. Yang penting dapat yang ininya. Beres ya. Jadi kita udah dapat perintahnya. Nah, sekarang waktu tinggal 5 menit lagi. Jadi saya loncat aja. Silakan kalau mau iseng-iseng silakan kerjain aja. Tapi intinya dari semuanya adalah, ntar saya loncat, saya pelan-pelan ya. Ini tadi adalah cari versi. Versi dari MySQL-nya berapa. Kemudian lanjutnya adalah kita cek lagi user yang akses ke MySQL siapa. Usernya adalah root at localhost. Nah, ini udah keren banget karena usernya adalah user root. Kemudian kita bisa cek lagi database-nya apa. Database-nya kebetulan DVWA. Oke. Terus udah gitu. Nah, yang ini adalah union select null tabel name from union schema tables. Jadi kita union schema itu tables itu daftar tabel yang ada di dalam MySQL. Tabel dari semua database ya. Daftar tabel dari semua database yang ada di MySQL itu apa aja, kita bisa select table from union schema tables. Kita bisa lihat data tabel yang ada keluar semua nanti. Dan kita pengen cari tabel di mana tabel name-nya ada kata-kata usernya. Kenapa ini jadi menarik user? Karena kalau di tabel user itu kemungkinan ada username, password segala macam ada di situ. Nah udah kita cari yang ada usernya. Jadi kita ambil yang ini sih sebenarnya. Masukin sini langsung aja ya. Uts, sorry. Ya. Ke delete lagi. Sialan. Syaul. 73 ya. Oke. SQL injection. Ini kelihatan. Ada user privilege, ada user statistics, ada users, ada user. Oke. Antara user sama user ini ada yang dipegang sama DVWA. Oke. Lupa yang mana. Oh, pindah ke situ. Ada dua nih berarti. Iya, ada dua. Dua, ini taruh sini. Oh, kegeser gitu kali ya. Ya. Oh. Hilang. Tadi DVWA-nya mana? Balik lagi dah DVWA. Saya harus cari DVWA. Cepetan. Oke, DVWA. VWA. Oke. Ini dia. Oke. Nah, sekarang kita turun ke bawah. Nah, kemudian setelah kita dapat yang dipakai tabel namanya users ini. Nah, kita pengen lihat kolom atau struktur data yang ada di tabel user seperti apa. Kelihatan di tabel user ada user ID,
ada first name, last name, username, dan password. Ini yang paling penting. Oke. Jadi setelah dapat strukturnya, kita print aja first name, last name, username, dan passwordnya. Jadi ini saya ambil supaya dia ngeprint first name. Oh sorry, kurang lengkap sampai sini ya. Klik kanan copy, first name, last name, username, dan password dari semua user yang ada di tabel itu. Jadi teknik serangannya seperti itu. Kelihatan ini first name, last name, username, sama password. First name, last name, username, password. First name, last name, username, password. Ini bukan passwordnya, ini di hash, pakai MD5. Jadi kita harus ngejebolin MD5 pada dasarnya. Caranya gampang. Kalau di Kali Linux juga ada toolnya, bisa pakai John the Ripper, pakai John bisa. Cuman kalau nggak mau mikir, kita bisa ada yang lewat web juga kalau MD5 sekarang. Jadi caranya MD5 crack. Cari aja di Google, langsung dapat MD5 crack. Ada beberapa situs yang bisa nge-crack MD5. Jadi ini ada crack station. Ya udah tinggal copy paste doang aja. Nih hasilnya nih ya. Ini kan admin. Passwordnya apa? Admin passwordnya password ya. Kita masukin aja ke crack station. Oke, ini password. Dia bisa beberapa password sekaligus. Ini Gordon Brown. Passwordnya apa kagak tahu, lupa saya. Cari aja, taruh sini. Passwordnya cari. Jadi kita udah dapat MD. Kenapa dia? Alah, siapa parah Nih, ya udah. Alah, kenapa lagi? Nggak mau dia, nggak mau select. Iya, nggak bisa copy. Ya udah 2 aja ya. Intinya mah gini doang lah. Pokoknya harus di copy paste semuanya. Kalau orang males, tinggal copy paste. I am not a robot. Oke, tinggal crack. Oke, nah langsung keluar. Yang tadi admin passwordnya password, yang Gordon Brown passwordnya ABC 123, jebol. Udah. Jadi sesederhana itu sih ngejebolin passwordnya. Jadi gampang sih sebenarnya. Oke, tapi ini SQL injection. Gimana caranya kita bisa masuk dan ngejebolinnya? Kira-kira kayak gitu. Oke. Sebelum tinggal 1 menit lagi, ada pertanyaan barangkali. Ini saya share screen-nya, saya tutup dulu. Sorry, ini ada chat. Wah, ini ada pertanyaan. Maaf nih nggak sempat kebaca tadi. Saya mau tanya, saat menggunakan Wireshark, apakah device yang digunakan dalam menjalankan Wireshark menggunakan 1 Ethernet atau 2 Ethernet? 1. Bisa. Intinya sederhana aja Wireshark. Dia hanya bisa menyadap traffic yang lewat. Dan pakai doa, mudah-mudahan trafficnya tidak dienkripsi. Jadi dia cuma menyadap traffic yang lewat dan tidak dienkripsi. Kalau misalnya kita pengen nyadap traffic yang ada di Washington di Amerika, ya nggak bisa karena nggak lewat kita. Intinya itu aja sih. Oke, gimana caranya trafficnya jadi lewat kita? Itu yang seru. Nah, yang masalah kalau kita pengen nyadap traffic yang ada di tempat lain, biasanya nggak pakai Wireshark. Jadi saya harus masuk dulu ke server sana atau router mana segala macam. Kadang-kadang saya harus jalankan TCP DAM dan sebagainya, bukan Wireshark jadinya. SS7 exploit. Oke, SS7 adalah ini ya. Ya pernah sih dengar exploit tapi nggak pernah pakai. Itu kayaknya anak-anak buat ngejebolin kayak chattingan segala macam ya. Oke, tapi SS7 adalah gini. Jadi sentral telepon itu ada 2 protokol besar, yang satu SIP, satu SS7. Oke, itu adalah protokol yang dipakai buat jadi sentral telepon buat komunikasi. Dia makanya SIP atau SS7. Cara kerjanya kira-kira gini, kalau ada beberapa teleponnya misalnya VoIP, dan termasuk WhatsApp tuh ada VoIP-nya. WhatsApp tuh pakai VoIP, Telegram tuh pakai VoIP, segala macam pada pakai VoIP. Komunikasinya, jadi komunikasinya gini, kalau satu pesawat telepon A pengen ke B, A akan nanya dulu ke sentral, sentral, saya pengen ngomong ke B dong. Terus sentral akan bilang, oke, B IP-nya sekian. Nah, baru si A akan berhubungan dengan B setelah IP-nya dikasih tahu sama si sentral. Jadi itu omongannya pakai protokol SIP atau SS7, kira-kira kayak gitu sih. Jadi kalau kita exploit,
ya udah kita bisa menipu si SS7-nya tadi, dan kayaknya WhatsApp dan teman-temannya banyaknya pakai SS7 sih. Kira-kira kayak gitu. eh Sadapan KPK itu seperti apa metodologinya Om Ono? Sadapan KPK, maksudnya KPK kalau mau nyadap seperti apa? Tergantung apa yang disadap sih sebenarnya. Jadi bukan KPK-nya sebenarnya, apa yang mau disadap. Misal kita mau nyadap telepon Anda, oke? eh Cara paling gampang adalah kebetulan kalau KPK, penyidik, BIN, BAIS, TNI dan sebagainya, mereka adalah aparat dan mereka punya hak untuk akses ke core atau router ya dalam bahasanya kita. Router yang dioperasikan sama operator seluler dan sebagainya. Jadi kalau dia bisa akses ke router itu, ya tinggal dicontreng aja, rekam, udah. Sesederhana itu sih. Kalau cuman seluler aja sesederhana itu aja caranya. Jadi kita akses ke router si operator, terus klik nomor ini direkam, cuman gitu aja. Itu kesadap, beres. Cuman kalau teknik sadap yang lebih dahsyat lagi adalah kita naruh trojan di sasaran. Contohnya adalah, wah udah, trojan tuh bisa pakai Metasploit, terus ada MSF Venom namanya. Dan kita bisa bikin trojan, trojannya harus taruh di handphone sasaran untuk kita bisa sadap kira-kira gitu. Punten Pak, tadi link untuk perpustakaan e-booknya apa ya? Nggak ada. Linknya nggak saya taruh di internet. Kalau mau ngopi, saya kopiin prosedur doang ya. Jadi bentuknya prosedur aja. Jadi nggak, itu buku nggak ada nggak saya taruh di internet sama sekali. Soalnya bukunya nyolong. Kalau saya taruh di internet saya ditangkap ntar. Jadi saya taruh di sini aja cara ngopinya. Oke. E-book. Saya copy paste ke ini ya. Copy paste ke chatting aja. Di sini ada Ono Center e-book, besarnya total e-book saya gede sih. Tapi kalau mau ngopi tidak harus semuanya di copy. Kalau cuman hacking sama cybersecurity cuman sekitar 300 giga aja. Kalau video saya bisa 1,5 tera sih sebenarnya. IT bisa 1 tera. IT sama video-video bisa 2 tera. Tapi IT barusan saya copy sekitar 1,5. Buku IT, semua IT ya, itu sekitar 1,5 tera sih. Buku IT. Kalau saya hacking sama cybersecurity sekitar 200-300 giga cukup. Jadi ini saya copyin aja teknik ininya. Saya taruh di chatting. Mana chattingnya tadi teh? Oh ini harus ini dulu. Saya taruh di chat ya. Oke. Jadi silakan kalau pengen ngopi, kalau mau komunikasi ke saya bisa pakai email. Tapi sarannya sih bukan email sih. Kalau yang sifatnya publik, pakai Twitter ke sini aja. Oke. Jadi silakan pakai Twitter kalau yang publik. Kalau nggak ada yang rahasia, pakai Twitter aja. Kalau sesuatu yang agak rahasia dan sumber-sumber wiki hidden yang bermanfaat, apa ya? Saya mah jarang pakai wiki hidden, semuanya kebuka semua. Jadi ilmu-ilmu ini nggak ada yang tertutup sih sebenarnya. Ilmu-ilmu hitam ini banyak yang kebuka malahan. Jadi silahkan pakai ilmu terbuka semua. Buku-bukunya juga kebuka. Tadi buku hacking juga banyak sih sebenarnya. Gitu ya. Jadi kalau butuh apa-apa, terutama buku, video, silahkan kirim harddisk. Selipin duit buat balikin tuh harddisk. Duitnya 20.000 lah. 10.000 di Jakarta, 10 ribuan. 10-20 ribu lah di Jakarta. Jadi duitnya segitu aja buat balikin. Nggak usah kasih duit yang buat saya. Kalau buat saya cukup doa. Semoga amal ibadahnya diterima dan dilipat gandakan. Dah itu aja. Cuman komunikasinya pakai email sama ini. Oke. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Bisai. Bisai biasanya nggak ngomong sih. Cuman saya doang yang ngomong. Ya udah, terima kasih. Nggak ada lagi kan? Aman ya. Sadapan KP. Oh, udah nggak ada lagi. Coba kita lihat ke bawah. Mantap. Oke, terima kasih. Oke, kita tutup sampai sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di kesempatan lain. Terima kasih banyak. Saya live juga.